Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Kenalin, nama gue Lutfi. Gue mau berbagi pengalaman horor yang gue alami saat kegiatan ospek jurusan kampus gue di daerah Bandung. Kejadian yang gue alami ini terjadi di tahun 2014. Saat itu gue memasuki tahun ketiga berkuliah di salah satu perguruan tinggi teknik yang kampusnya ada di sekitar Dago, Bandung. Gue tergabung dalam panitia ospek jurusan bersama teman-teman. Kami sebagai panitia memutuskan untuk mengadakan pelantikan di luar kampus. Sebenarnya ini merupakan pertama kalinya lagi himpunan jurusan kami mengadakan pelantikan ospek di luar kampus. Setelah bertahun-tahun sebelumnya pelantikan oleh senior kami dilakukan di dalam kampus. Cukup menantang, pikir kami. Karena semua persiapan dan inisiatif harus kami pikirkan sendiri. Karena mereka memang belum pernah mengadakan kegiatan ospek di luar kampus. Tentu tanggung jawab kami pun besar untuk menjaga kelancaran dan keamanan peserta. Zul, teman gua yang juga ketua pelaksanaan ospek, akhirnya mengajukan opsi tempat pelantikan di salah satu tempat perkemahan di daerah Jayagiri, Lembang. 2 minggu sebelum pelantikan, kami melakukan survei lokasi terlebih dahulu. Saat itu hanya panitia inti yang berjumlah 5 orang yang pergi ke lokasi. Sesampainya di sana, kami langsung menemui penjaga perkemahan di rumahnya, yang bisa dibilang seperti gubuk sederhana di pintu masuk area perkemahan. Beliau adalah seorang ibu yang sudah paruh baya, yang tinggal di rumah itu bersama entah anak-anaknya atau cucu-cucunya yang masih kecil. Ya paling jangan nyendiri dan pikiran kosong aja sih, Sep, bahaya itu. Aku pun bertanya, wah emangnya sering ada kejadian ya Bu di sini? Ya paling sering sih kesurupan gitu, Sep, kalau pikirannya kosong. Zul pun lanjut bertanya, oh iya insya Allah Bu kami kondisikan nanti. Tapi kalau amit-amitnya ada kejadian yang gak diinginkan gimana ya Bu? Si ibu pun berkata, ya paling nanti digotong aja sih. Kalau ada yang kesurupan dibawa ke gubuk ibu, nanti bapak yang nyembuhin. Semoga gak ada apa-apa ya. Lalu kami pun berpamitan dan lanjut mensurvei lokasi. Saat itu waktu sudah hampir memasuki maghrib dan hari sudah mulai gelap. Setelah memplot beberapa spot yang akan kami jadikan pos-pos, sebut saja antara pos 3 dan 4, di sana ada lokasi yang cukup licin jalannya dan banyak pohon pinus tinggi. Kami berjalan secara berbaris berlima. Karena jalannya cukup licin, kami lumayan fokus untuk memperhatikan langkah kami agar tidak terpeleset. Maka kondisi di sana lumayan cukup sepi sih. Zul berada di tengah. Kebetulan saat itu Zul ini memiliki gantungan kunci yang bisa mendeteksi suara siulan. Mungkin aja sih fungsinya itu sebenarnya biar bisa kalau kuncinya hilang, yang punya bisa bersiul terus bisa nemuin kunci itu. Nah, kami dengan cukup lelah melewati pos 3 dan 4 tersebut. Karena kami cukup lelah dan tidak ada dari kami akhirnya yang berbicara. Suasananya cukup sunyi, hanya terdengar suara langkah-langkah kami saja. Tiba-tiba saat melewati pepohonan pinus tersebut, Zul mendengar suara gantungan kuncinya berbunyi terus-terusan. Padahal tidak ada dari kami yang berbicara, apalagi bersiul. Ditambah kondisi pada saat itu tuh sunyi. Zul tidak mau berkomentar, dan dia melanjutkan perjalanan kami sampai menentukan pos terakhir. Kalau tidak salah itu di pos 6. Setelah menyetujui teknis lapangan dan pos-posnya, kami lalu memutuskan untuk secepatnya kembali ke parkiran mobil, karena belum sholat maghrib juga. Jalan kembalinya kebetulan melewati jalan yang kami pakai tadi untuk pergi ke pos 6. Nah, saat kami melewati pepohonan pinus tadi, antara pos 3 dan 4 itu, anehnya, lagi-lagi gantungan kunci itu terdengar berbunyi oleh Zul. Pada lokasi yang tepat sama seperti saat gantungan kunci tadi berbunyi juga. Namun dia hanya diam aja dan kami melanjutkan perjalanan ke mobil. Nah, saat perjalanan pulang, Zul pun baru cerita nih ke kami tentang gantungan kunci tadi. Anehnya, beberapa teman kami mendengar tapi tidak semuanya mendengar. Bahkan posisi Zul pada saat itu ada di tengah.
Kemudian teman-teman yang tepat di depan dan di belakangnya, itu yang nomor 2 dan 4 tidak mendengar. Tapi yang mendengar cukup kencang juga itu adalah teman-teman yang berada di paling depan dan paling belakang. Udahlah, kami nggak mau mikirin hal itu. Mungkin aja itu bisa aja kebetulan. 2 minggu pun berlalu dan kami udah siap menyiapkan segalanya. Kami pun melakukan gladi resik saat H-1 bersama semua panitia yang ada. Kami tuh cukup bersemangat. Gladi itu berlangsung sampai jam 12 malam saat itu. Wah, nekat juga ya kami, pikirku saat itu. Udah H-1 masih aja gladi sampai jam 12 malam. Apa enggak kelelahan ya besoknya? Tapi ya udahlah, kita jalanin aja. Saat gladi berakhir dan sebelum pulang, kami akhirnya melakukan eval di pos 6. Saat evaluasi, semua berkumpul di sana. Zul sebagai ketua mengabsen anggotanya. Tapi ada satu teman gue yang saat itu nggak ada di tempat. Namanya Tony. Akhirnya kami cukup cemas sih. Di mana ya Tony? Perasaan dari tadi kita bareng-bareng terus mengikuti gladinya. Akhirnya gue berinisiatif lah untuk jadi orang yang mencari Tony. Tentu saja gue minta temenin dengan satu orang lagi teman, si Rangga. Nah, akhirnya kami melakukan kilas balik jalan sambil mencari Tony, dan kami menyenter ke arah semak-semak dan semua spot yang memungkinkan. Sambil juga kami nelpon ke HP-nya Tony. Memang sih beberapa kali teleponnya diangkat, tapi saat diangkat anehnya suara Tony seperti sedang bergumam dan suaranya tuh tidak jelas. Berkali-kali kami telepon pun diangkat lagi, tapi suaranya tetap sama seperti itu. Akhirnya kami putuskan untuk cari sampai pos 3 dan 4. Ini tempat pepohonan pinus waktu ada suara gantungan Zul bunyi saat kami survei lokasi 2 minggu yang lalu. Nah, gue menyenter ke arah pepohonan sambil manggil-manggil nama Tony. Tony. Saat itu suasana lumayan sunyi sih, hanya ada gue sama Rangga doang. Dan tiba-tiba aja di balik pepohonan gue denger suara perempuan tertawa kencang sekali. Mirip seperti suara kuntilanak di film-film gitu. Gue dan Rangga terdiam langsung. Lalu kami saling bertatapan. Gue pun bilang ke Rangga, "Gak, mana kalau masang ringtone handphone jangan yang kayak gini dong, lagi di tempat kayak gini nih." Terus lalu Rangga juga dengan panik bilang, "Vi, demi Allah, ini HP Aing aja, HP yang jadul gitu, yang poliponik." Dia memperlihatkan HP-nya. Kami pun langsung tanpa berkomentar langsung lari tunggang langgang ke pos 6, tempat teman-teman kami tadi, dengan panik sekali. Akhirnya kami berlari sampai di pos 6. Ketua kami si Zul bertanya, "Ini ada apa nih?" Gua pun langsung bilang, "Zul, kalau bisa yang nyari Tony jangan berdua doang dong. Minta ajakin teman yang lain deh, biar bareng-bareng nyarinya." Akhirnya Zul pun mengerti maksud kami dan tidak mempertanyakan. Singkat cerita, sambil mencari Tony, kami lanjut mencari sampai parkiran mobil. Ternyata Tony sedang asik minum kopi di warung. Dia bertanya, "Pada kemana sih? Tadi gue teleponin gak nyambung-nyambung." Ya udah, gue langsung jalan aja sendiri ke parkiran, karena tadi gue lumayan nyasar gitu, kata Tony. Bikin repot aja nih si Tony. Dengan sudah kelelahan kami mencoba melupakan kejadian yang baru saja kami alami, agar juga tidak cerita ke teman-teman, biar nggak juga saling panik juga. Nah, kami pun baru berani saling cerita beberapa hari setelah ospek itu berakhir. Saat itu salah satu temanku memang punya kemampuan untuk melihat makhluk halus sih. Dia beritahu kami kalau saat di pos 3 dan 4 tuh dia melihat beberapa sosok seperti perempuan yang tergantung di pohon-pohon pinus itu, dan terlihat seperti dipaku ke pohon itu. Mungkin saja suara mereka yang gue dengar waktu mencari Tony. Kami semua langsung merinding dan tidak mau lagi membicarakan hal itu sampai berhari-hari berikutnya. Nah, hal yang uniknya lagi,
sesaat sebelum kami pulang dan membayar biaya sewa perkemahannya, Zul memberikan uangnya kepada si ibu penjaga tempat itu yang ada di gubuk. Bu, makasih ya bu. Dengan basa-basi si Zul bertanya nih, bu, sendiri aja? Bapak emang nggak ada bu di rumah? Nah, si Zul bertanya seperti itu karena waktu 2 minggu sebelumnya kan si ibu itu bilang kalau misalnya ada yang kesurupan, bawa aja nanti bapak yang sembuhin. Makanya si Zul basa-basi lah nanya kayak gitu. Terus dengan kebingungan si ibunya bilang, bapak sih udah meninggal dan beberapa tahun yang lalu gitu. Akhirnya si Zul langsung kebingungan dan ya udahlah, langsung berpamitan cepat-cepat ke si ibunya dan kami semua pulang. Semenjak saat itu kami belum berani untuk kembali lagi ke tempat itu untuk melakukan kegiatan, apalagi kegiatan kampus lagi di sana. Ya, mungkin itu yang bisa gue share tentang pengalaman ospek gue. Semoga bisa menjadi hiburan buat teman-teman sekalian dan hal seperti itu tidak terjadi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see?